Beberes rumah sambil cerita-cerita curhat. Halo guys, assalamualaikum. Apa kabar? Baji-baji jaki. Sebelum ku mulai percakapanku, kasih kurangi dulu volume suara HP tak kodong. Nanti kata bangka-bangka ki lagi. Karena banyak sekali yang bilang kasih kecil suaranya, kasih lembut. Oh Karaeng, sudah kuusahakan mi, tapi kayak susah dan kurasa saya tidak besar ki suaraku. Tapi kenapa selalu dibilang pakai toa kapang kalau face over ki? Tidak sayang, emang begini aslinya kalau lagi isi suara. Padahal kalau bicara langsung aslinya lembut sekali. Nah biar orang tongolo tidak bisa dengar. Sami iya, orang tidak bisa mendengar baru kau aja omong Mungkin karena kayak refleks saja kalau lagi isi suara. Karena kalau saya disuruh lembut, kacau, kurasa apa yang mau ku bilang itu yang ku sebut. Karena begini memang ciri khasnya orang Sulawesi, orang Makassar. Keras caranya bicara, tapi dari kata-katanya tidak. Ada yang tahu di sini owner besar yang tinggal di Takalar namanya Dian Saraswati. Bagaimana suaranya? Tak pokar-pokar gitu. Tapi kalau mode serius kalem nih, hanya di dalam konten saja ya lucu-lucu. Begitu mi juga saya, kalau aslinya kalem juga. Susah ki sayang mau ubah cara nada bicaranya orang. Selain saya itu ketawa dan marah, aslinya besar ki memang iya. Tidak bisa kuanu ki ya. Oke, jadi begitu saja penjelasannya di kodonge. Sambil saya beberes rumah, ini juga saya mau kasih tahu karena banyak sekali yang bertanya dari segi komentar dan chat di Messenger yang masuk. Minta maaf sebelumnya ya. Kalau kalian chat hanya sekedar mau tahu dalam kepribadian saya dan keluarga saya, tidak ladenin ya sayang. Tapi kalau kalian chat untuk bagaimana cara buat video biar rame atau sekilas tentang dunia perkontengan, insya Allah saya akan balas. Tapi kalau kalian ada yang bertanya sudah gajian, sudah berapa kali, maaf di kalau yang itu saya tidak akan bahas tentang spill gaji, karena kita tidak tahu hati manusia, ada yang suka dan ada yang iri. Jadi stop komen atau inbox soal spill. Dan ada juga yang bertanya suaminya kerja apa. Mau tak itu kodon tahu semua sedetail itu soal kehidupanku. Walaupun saya memang sudah publikasikan hidupku di dunia maya, tapi tidak semua juga berhak saya memberitahukan sedetail itu untuk kalian. Apalagi sampai bertanya apa kerjanya. Nanti juga kalian pada tahu kok kalau memang saya mau publikasikan. Ada juga bilang kenapa tidak pernah suaminya masuk di video. Oh karai pamompo ramak mai kodonge. Sudah kayaknya suamiku masuk di video tapi enggak terlalu nampak mukanya. Karena itu pun kurekam diam-diam. Kalau memang dia mau pasti ada itu muncul nantinya sayangku. Apa lagi? Ini pertanyaan tak. Oh iya, ada lagi yang mau saya bahas karena banyak juga yang bertanya-tanya, dan kalau ku balas komenan tak semua tidak bisa karena dibatasi juga. Oke, ada yang bertanya di sana perantauan ngekos atau ngontrak. Nah, jadi saya itu selama merantau tidak pernah merasakan yang namanya ngontrak atau ngekos. Alhamdulillah, dari mulai Jayapura sampai pindah ke Nabire juga belum pernah Waktu di Jayapura ada rumah ku tempati, itu punya bosnya Paksu. Kita bekerja di sana sudah disediakan rumah dan elektronik, apalagi perabotan. Jadi bagus Ji. Setelah saya pindah ke sini, saya mulai lagi dari nol. Tapi ada rumah saya tempati dulu, mula dari omnya Paksu yang tinggal. Ini bukan rumah ini ya, masih di Kimi. Yang pernah tinggal di Nabire pasti tahu alamat Kimi di mana. Jadi pertama aku ke sini itu tidak ada sama sekali kendaraan yang dipakai.
perabotan rumah juga, pokoknya yang ada saja beda mi yang sekarang ini. Walaupun masih yang seperlunya tapi tidak seperti dulu. Dan lokasi yang kutempati dulu punyanya orang tapi satu kampung di Makassar. Dan omnya Paksu juga sudah naik ke Naro sesudah lebaran haji kah kalau nggak salah. Jadi saya mi tinggal cuma bertiga, saya, Paksu, kakak Syakila. Dulu kita datang ke sini mau usaha kangkung potong seperti di Jayapura, tapi tidak cocok tanahnya bercampur pasir ki, jadi gagal usaha di Kimi. Setelah lama menunggu, akhirnya Paksu dapat kerjaan bisa beli dispenser yang sekarang aku masih pakai. Pokoknya perabotan tidak begitu ada. Punya rice cooker yang kecil, tapi tahu kan kalau rice cooker kecil kalau masak banyak kadang airnya melebar keluar. Nah, yang itu yang saya pakai bekas omnya Paksu selama dia tinggal. Tidak lama lagi alhamdulillah dapat proyek besar yang punya ini lokasi yang kutempati sekarang. Kerja-kerja begitu bisa beli motor walaupun motor bekas, itu pun yang punya lokasi di Kimi. Kita belum beli tapi sudah dipinjamkan untuk pakai. Tapi yang punya bilang kalau kamu punya uang segini beli mie itu, kak anaknya juga sudah trauma dengan motornya. Jadi akhirnya dibeli. Tidak lama juga yang punya lokasi dia mau jual tanahnya. Jadi kita pindah ke sini. Dalam keadaan hamil ngangkut barang-barang pakai motor saja. Saya dengan adiknya Paksu, adik ipar, pokoknya bolak-balik Kimi sama Busa. Padahal kalau dipikir-pikir barang gak banyak, tapi deh capeknya minta ampun. Mana lagi hamil, tapi saya itu kalau soal kendaraan biar hamil tidak ada apa-apa. Buktinya dulu ku hamilkan kakak Syakila sempat jatuh bodoh-bodoh 2 kali. Alhamdulillah besar mi sampai sekarang. Jadi saya disuruh tinggal di sini yang punya lokasi orangnya juga kalau nggak salah asal Pangkep kah. Pokoknya baik Ji. Minta maaf ya Ji, sedikit ku cerita ke. Maklum ya saya berteman FB kak yang punya lokasi. Nanti kesempat kina lihat tidak Ji kodong. Bukan Ji cerita jelek. Jadi istilahnya di sini kalau ada lokasi lahan tanah yang luas baru tidak ada yang tinggali dan tidak keurus, itu akan diambil alih ke tanah adat. Karena dulu katanya ada orang yang sempat tinggal di sini, anak buahnya juga yang punya ini katanya diteror terus sampai-sampai ada bekas bakaran yang di kamar. Entah itu memang betul diteror atau bagaimana. Tapi alhamdulillah selama saya tinggal di sini aman damai sentosa saja karena belum ada kejadian bagaimana. Mudah-mudahan kedepannya tidak ada Ji. Malah sempat saya saja bertiga bocilku karena Paksu ada kerjaan di Wadio, jadi hari Minggu baru bisa pulang. Nah tidak ada Ji kasihan apa-apa, padahal ada Syadira masih kecil, masih umur 1 bulan. Saya Tonji yang ini tidak ada laki-laki ku temani. Ndak ada Ji kejadian, paling kalau ada orang mabuk baku pasimbun di luar, tapi tidak sampai melempar batu ke rumah. Yang jelas di sini tuh orang asli di sini kalau sumabuk jangan coba-coba ganggu karena begitu memang dia, biarkan dia sendiri teriak-teriak di jalan. Jangan tegur, bilang kok ribut sekali, tenang saja. Hanya saja itu yang kutakuti pas Paksu ada kerjaan di Wadio sana, itu tidur yang sering ketindisan. Itu sekali kutakutkan, apalagi pernah kurasakan Paksu tidak ada. Untung cepat sadar, ya Allah, dalam pikiranku seandainya langsung diambil nyawaku ini, tidak ku tahu bagaimana nasibnya anak-anakku. Kau masih kecil belum tahu apa-apa, minta tolong saja belum mengerti. Tapi ya namanya juga masih diberi umur panjang, langsung ke istighfar, syahadat. Tidak tahu kalau yang di kamar yang satu itu kalau saya tidur pasti selalu ketindisan. Biarpun sudah baca doa, ingat kalau mau tidur pasti ada saja kejadian. Jadi selama ada Syadira sakit dan rewel tidur di dalam kamar itu, sudah pindah tidur yang kamar di depan. Paling ku pakai Ji untuk sholat yang kamar yang di dalam itu. Hendak tahu juga kenapa sering sekali kena yang namanya ketindisan. Pernah baru-baru ini lagi, ada yang percaya nggak sih dengan kejadian sering ketindisan, atau ada yang pernah alami seperti itu? Rasanya kita teriak tapi suara nggak ada, malahan mata terbuka.
Tidak sadar betul ma ini bicara. Nama mi selesai episode kah? Dan tadi BTW tidak sempat miku bahas itu pakaian yang sudah kulipat bertambah lagi dengan pakaian yang belum dilipat. Ndak tahu kenapa kalau kerjaan lain rajinku, kalau kerjaan soal pakaian om malekodong. Tak do jaku rasa. Dan ini tinggal ku jemur tikar dan kasur. Selesai lagi pekerjaanku. Sisa mencuci piring dan mandikan anak dan memasak. Tapi videonya sampai di sini saja karena ada panjang sekali mi durasi. Mungkin ini ku jadikan 2 part saja. Makasih yang sudah temani beberes dan mendengar cerita-cerita curhatku hari ini. Semoga tidak pernah bosan ya sayang-sayangku nonton video kesederhanaan saya. Oke, sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Mau cerita apa lagi nih tentang saya?